Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Elpray di channel Bijak Orang Malam. Langsung aja pemirsa, untuk video kali ini saya akan berbagi pengetahuan ya, berdasarkan dari pengalaman dan cerita, ditambah lagi dengan sumber-sumber yang bisa dipercaya gitu misalnya, yaitu ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang terkena sihir. Nah, yang disebut sihir ini kan sesuatu yang gaib ya misalnya, yang tidak bisa dilihat, kadang juga tidak bisa dirasakan, tetapi orang lain yang melihat. Nah, jadi sepertinya seorang yang normal atau biasa-biasa saja, tetapi tiba-tiba mengalami perubahan yang mendadak. Ya, bisa jadi orang tersebut terkena suatu penyakit. Ya, penyakit ini kan ada yang medis ataupun non medis. Baik pemirsa, kita simak videonya. Berikut ciri-ciri tentang orang yang terkena pengaruh sihir. Ya, yang pertama adalah selalu mengalami sakit kepala. Jadi di bagian kepala ini dia tiba-tiba merasa sakit, seperti apa ya namanya, kayak migrain atau apalah, yang di bagian belakang sini dia mengalami sakit, tiba-tiba hilang. Kemudian datang lagi dia sakit kepala. Nah, itu ciri-ciri yang pertamanya. Tapi ciri-ciri yang pertama ini tidak bisa disebut dengan orang itu wah kena sihir nih, enggak juga. Misalnya mungkin ada suatu penyakit dia, misalnya kurang tidur ataupun kurang istirahat ataupun mengalami darah rendah ya, biasanya itu mengalami sakit di bagian kepalanya. Bisa juga karena pengaruh kebanyakan kopi gitu. Nah, yang kedua adalah secara medis mengalami gangguan pada hidung dan alat pernapasan. Ya. Nah, jika mengalami gangguan di hidung ataupun alat pernapasan, dengan dia berobat atau istirahat yang cukup, dia bisa sembuh. Itu bukan karena pengaruh sihir, itu bisa disebut dengan medis. Yang disebut saya ini yang non medis, artinya mengalami gangguan pada hidung dan alat pernapasan yang tidak sembuh. Dia nggak bisa sembuh nih secara medisnya. Kadang juga bisa terjadi pada pernapasannya itu di asma ataupun di daerah tenggorokan pemirsa. Gitu. Jadi dia kadang penyakit ini ada kemudian hilang. Gitu. Intinya dia sering terjadi tapi tidak sembuh. Ketiganya adalah orang tersebut mengalami seperti mencium bau wangi-wangian, ya, yang kadang dia merasa senang dengan bau tersebut, tapi tiba-tiba juga tidak merasa senang, jadi merasa keganggu dengan bau wangi-wangian itu. Nah, bau wangi-wangian ini hanya orang tersebut yang mengalami, jadi orang yang sekitarnya itu tidak mengalaminya. Bisa ya, lanjut langsung keempat, sering juga mengalami bau wangi-wangian yang kadang dia merasa nyaman, enak, baunya enak nih, seger nih gitu, padahal yang di sekitarnya juga bau apaan sih. Nah, dia merasa baunya itu nyaman, enak, tapi terkadang orang tersebut mengalami sesak napas ya, artinya gitu. Jadi dia kadang merasa mual ataupun muntah, intinya dia tidak nyaman dengan bau-bau. Empat adalah orang tersebut mengalami sinus atau seperti bersin keluar apa ya namanya di sini, ingus ya kalau bahasa Jakartanya begitu. Itu aja yang saya tahu, kalau bahasa lainnya saya kurang paham. Jadi orang tersebut mengalami sinus yang tidak sembuh, tapi nggak diobatin, dia tiba-tiba sembuh sendiri bisa. Kemudian dia
kambuh lagi ya, karena gangguan daripada hidung dan alat pernapasannya itu bisa. Jadi dia merasa. Yang kelimanya adalah suasana kejiwaannya yang selalu merasa gelisah. Nah, gelisah dia seperti resah, seperti dia ada yang dipikirin, ya layaknya seperti orang gelisah tanpa sebab. Ya, itu kadang berhubungan dengan sering melamun atau bengong misalnya. Jadi kalau dia lagi enak ngobrol, nah tiba-tiba obrolan berhenti, dia seperti gelisah gitu misalnya ya. Nah, ini berhubungan dengan suasana kejiwaan. Yang keenamnya adalah orang tersebut sering mengalami lupa. Nah, pelupa atau sering lupa ya misalnya. Jadi dia baru saja diucapin atau dia mau kemana, misalnya dia akan jalan, dia beres-beres, mau siap-siap mau jalan gitu, mau naik motor, tiba-tiba dia lupa gitu. Kayaknya saya mau kemana nih? Nah, orang tersebut kan seperti bingung ya. Nah, bisa juga disebut dengan bingung atau pelupa. Dan daripada kepala yang di belakang ini dia sering mengalami sakit. Nah, itu berhubungan dengan penjelasan yang pertama ya, bisa juga itu karena mungkin kebanyakan kopi atau kurang istirahat ya misalnya. Tapi ya mengalami gangguan di bagian belakang kepala ini seperti ada sakit. 8 adalah seorang tersebut mengalami berat di bagian dahi misalnya. Nah, ini seperti berdenyut atau terasa berat, nggak enteng gini, bisa nengok gini. Nah, dia kaku nih, sepertinya dia ada berat di daerah dahinya bisa ya. Nah, yang terakhir yang ke-9 adalah seorang tersebut sering mengalami mimisan ya. Mimisan itu disebut dengan keluarnya darah dari hidung, kemudian dia sembuh lagi. Nah, nanti suatu waktu terjadi lagi itu mimisan gitu. Jadi kejadian ini selalu berulang gitu pemirsa. Nah, demikian pemirsa ciri-ciri daripada seorang yang terkena sihir yang dihirup atau yang disebut dengan masuk melalui indera penciuman gitu. Itu bisa terjadi dan harus juga diwaspadai pemirsa. Nah, artinya kalau memang dia penyakit secara medis, tentunya dari 9 ciri-ciri tersebut, kalau salah satunya doang yang lainnya enggak, itu berarti kita anggap medis saja pemirsa. Tetapi kalau masuk ke ciri-ciri daripada 9 ciri tersebut, itu perlu kita perhatiin ciri-ciri itu, kemudian kita melihat juga apakah kita merasakan hal yang. Lalu bagaimana cara mengatasi gangguan dari sihir tersebut? Ya tentunya bisa aja pemirsa untuk mendatangi seorang yang mumpuni atau praktisi, apa sih namanya itu, praktisi, nah, atau mumpuni berpengalaman di bidangnya. Itu bisa juga kan ada namanya yang lagi ngetren itu kan di ruqyah ya, atau bisa meminta apa ya namanya penjelasannya, apakah benar saya terkena gangguan tersebut. Jadi intinya kembali lagi kepada pemirsa, kita melihat pada diri kita sendiri apakah kita mengalami gangguan-gangguan yang seperti disebutkan di atas itu ya misalnya. Ya tentunya dengan kita selalu berpikir positif dan melakukan kegiatan-kegiatan dibanding kita melamun atau merenung atau gelisah, kan lebih baik kita melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat ya misalnya. Kita sambung terus silaturahmi atau kita ngobrol bertanya
atau ada teman kita yang mengalami gangguan seperti itu, kita ajak ngobrol, kita ajak ketawa, jadi artinya merasa senang sehingga menimbulkan aura yang positif. Demikian pemirsa penjelasan saya tentang ciri-ciri orang yang terkena gangguan sihir. Jadi kesimpulannya kita harus tetap berpikir positif, ya, melakukan kegiatan yang bermanfaat, istirahat yang cukup, kita tetap sehat dan semangat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Saya Elpray dari Jejak Orang Malam mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.